Mengejutkan, di tengah mata perhatian umat muslim dunia yang saat ini tertuju pada ibadah haji di Mekah, sebuah fenomena yang mengguncang nalar dan religi tengah heboh menjadi perbincangan panas di dunia maya. Heboh karena jika selama ini banyak peninggalan para nabi berada di kawasan Timur Tengah terutama di Saudi Arabia, tapi sebuah jejak kaki raksasa yang diyakini bekas tapak kaki Nabi Adam alaihi salam justru ditemukan di Afrika Selatan dan ramai dikunjungi. Sontak saja, fenomena yang kabarnya banyak menyedot wisatawan dari berbagai penjuru dunia untuk datang itu pun menjadi perbincangan hangat. Pasalnya selama ini umat muslim mengenal tempat pertemuan Nabi Adam dan Hawa istrinya di Bukit Jabal Rahmah. Tapi bagaimana jejak kaki raksasa berukuran 1,2 meter tersebut bisa dipercaya sebagai jejak kaki Nabi Adam alaihi salam? Sebuah teka-teki yang konon mendulang pro kontra sampai di kalangan selebriti Indonesia. Look at this. There's the, there's the big toe. And the other 4 toes down to the small toe, down to the heel. What's fascinating about this is anybody that does a study of this will notice this piece sticking out here. It's like when you put your foot in mud and you pull it out, your toes will lift up a little mud where your toes were, and that's exactly what seems to have happened here. And I see that people have been visiting here because they've been leaving little coins here, which is wonderful. Maybe just come closer and show for everyone to really appreciate this spectacular bit of human history. There were giants on Earth. Penasaran sih, cuma pengen kesana nggak sempet terus dan nggak bisa juga. Jadi ya paling ngeliat-liat dari foto sama dari kabar aja gitu. Kalau emang misalkan memang bener nabi gitu kan, ya bagus lah berarti ditemukan fosilnya segala macam. Tapi kalau bukan kan dalam agama kita kan maksudnya nggak boleh juga kayak gitu loh. Tapi yang pasti sih kalau aku ibadah aja lah yang benar. Uniknya, jauh sebelum ditemukannya jejak tapak kaki raksasa yang diyakini milik Nabi Adam alaihi salam di Afrika Selatan, sebuah bukit yang diberi nama Adam's Peak telah lebih dulu mencuri penasaran dan kehebohan dunia karena menyimpan penemuan yang sama. Pasalnya legenda masyarakat setempat meyakini bahwa di puncak yang memiliki pemandangan indah bak surgawi itulah Nabi Adam pertama kali diturunkan dari surga sehingga meninggalkan tapal jejak kakinya yang berukuran raksasa. Banyak orang bertanya bahwa Nabi Adam itu diturunkan di mana, kemudian Siti Hawa, istri dari Nabi Adam juga diturunkan di mana. Pertanyaan-pertanyaan itu yang sering muncul. Ada banyak riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Adam menurut sebagian riwayat itu diturunkan di India, ada yang menyebutkan Nabi Adam itu diturunkan di Sri Lanka, ada juga yang menyebutkan Nabi Adam itu diturunkan di Bukit Sofa. Kemudian ada juga orang menyebutkan di Iran dan lain sebagainya. Saya mencoba merujuk kepada pendapat dari At-Tabari melalui tafsirnya. Beliau menyebutkan bahwa Nabi Adam itu diturunkan di daerah India. Tempatnya adalah di puncak tertinggi. Kalau kita mencoba mengoreksi atau menyelidiki tempat tertinggi yang ada di muka bumi ini, itu adalah di Gunung Everest. Soal Nabi Adam di mana jejaknya, pasti hampir semua tempat di muka bumi ini Adam ada jejaknya. Orang dia muter-muter kan nyari Siti Hawa. Iya, bukan cerita seminggu 2 minggu dia jalan, tapi panjang sekali perjalanannya hingga kemudian ketemu di Jabal Rahmah. Jadi bisa jadi gitu. Kalau soal bisa jadinya sangat mungkin. Tapi soal kepastian kan perlu diteliti lagi. Jejak tapak kaki raksasa yang konon milik Nabi Adam alaihi salam dan berserakan mencuatkan fenomena dari dataran India hingga Afrika Selatan itu pun tak pelak mengulik penasaran publik tentang wujud Nabi Adam sebagai cikal bakal manusia pertama di dunia ini. Menelisik ukuran jejak kaki raksasa yang mencapai panjang hingga lebih dari 1 meter, mungkinkah sesungguhnya wujud manusia pertama yaitu Nabi Adam memiliki fisik seperti raksasa yang tinggi luar biasa? Allahu alam. Yang jelas, bahkan pemerintah Saudi pun mencoba
menggambarkan besarnya fisik Nabi Adam dengan membuat replika baju Nabi Adam yang dipercaya memiliki tinggi 60 hasta atau setara dengan 30 meter. Dari hadis Rasulullah disebutkan bahwa tinggi Nabi Adam itu kurang lebih 60 hasta. 60 hasta itu satu hastanya sekitar 50 cm kurang lebihnya. Ada fact itu bahwa di sana disebutkan itu jejak Nabi Adam. Kita sebagai umat muslim tentu kita harus diperintahkan untuk mencoba menelusuri kebenaran itu. Kita tidak bisa langsung menggambarkan bahwa mengiyakan bahwa ini adalah jejak Nabi Adam. Bahkan di dalam Al-Quran, bahkan di dalam hadis juga disebutkan, kalau kita menerima sebuah informasi, maka kita harus meneliti. Aku sih excited banget karena kita juga bisa mempelajari kayak gimana sih Kak kalau misalnya kehidupan di zaman dahulu sebelum kita. Jadi kita banyak yang bisa kita pelajari dari hal itu. Misalnya kayak gimana sih kayak kehidupan zaman dahulu kala itu kayak gimana, dan pokoknya lumayan seru juga karena aku juga lumayan suka biologi, pelajaran biologi, jadi aku cukup menyukainya itu. Mau tak mau, sebuah tanya pun mencuat. Jika dunia sempat dihebohkan oleh teori evolusi Darwin, mungkinkah fakta ditemukannya jejak kaki raksasa yang dipercaya merupakan tapak kaki Nabi Adam alaihi salam sebuah jawaban luar biasa nyata ilahi, mematahkan teori Darwin yang sangat terkenal tersebut? Allahu a'lam bishawab. Wajib mengetahui bahwa mempercayai bahwa Nabi Adam itu emang turun ke bumi dari surga. Nah, perkara di mananya ya, zaman dulu kan emang belum ada namanya juga kali, gitu kan? Mana India, yang mana Sri Lanka, yang mana Indonesia, gitu. Dan juga kan masih ada gusar gesernya. Peristiwa Nabi Allah Nuh menggeser banyak tempat. Biasanya kan kita cuma dengar Nabi Adam kaitannya sama Jabal Rahmah di Mekah, gitu kan? Oh sekarang ada ya udah kejar aja, gitu. Ada potongan rambut Rasul, sendal Rasul di Turki, ya kejar kan? Allah merintahin tuh di dalam surat Al-Mulk ayat 15. Walladzi ja'ala lakumul arda dzalula. Allah bilang, ya dialah yang telah menciptakan bumi supaya emang enak disinggahi, didatangi, dipelesiri, dikunjungi. Ya, famshu fi manakibiha. Maka jelajahilah kemana aja. Ya bumi Allah itu ada. Kasus narkoba Gatot Brajamusti kian mengulik babak kejutan. Setelah menyeret Ressa Artamevia dan pengusaha Arisuta, kini giliran sang mantan murid Padepokan Elma Theana dipanggil oleh pihak yang berwajib sebagai saksi atas kepemilikan senjata api milik Gatot Brajamusti. Benarkah Elma terkesan menutup-nutupi pernah diancam dengan senjata api oleh Gatot? Dan bagaimana Elma bisa keluar dan bebas dari ritual Padepokan yang konon sesat dan memanfaatkan jin? Sebab beritanya hanya di Hot Shot sesaat lagi.